Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi mengenai surat edaran dari Dirjen GTK, yang mana di sini kalau kita lihat ada kabar baiknya ya, ini atau kabar gembira bagi teman-teman lulusan PPG. Nah, ini di dalam surat edaran Dirjen GTK ini yang tertanggal di 2 Desember 2024 ya. Ini ada beberapa informasi yang nanti kita akan sampaikan teman-teman, yang mana bahwa untuk siapa sih yang dimaksud dengan lulusan PPG. Ini ternyata masih menjadi banyak kebingungan ya bagi rekan-rekan kita yang akan daftar di P3K Guru. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk lulusan PPG ini kan ada dua jalur ya. Ada yang disebut dengan Daljab teman-teman ya. Daljab ini dalam jabatan yang sekarang menjadi guru tertentu ya. Mungkin teman-teman sudah mengikuti ya. Yang kedua, untuk lulusan PPG ini adalah untuk yang PPG prajabatan. Nah, di prajabatan ini adalah rekan-rekan ya yang baru lulus di pendidikan ya. Jadi baru lulus pendidikan S1 atau DP4. Nah, dia mengikuti proses pendidikan profesi guru atau teman-teman istilahnya perjabatan ini dia belum mengajar. Ya, intinya seperti itu. Nah, nanti di sini ada beberapa informasi terkait dengan lulusan PPG, yang mana ketika dia ngajar di sekolah swasta, dia bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, ini kan ini mungkin ada teman-teman yang bingung, Pak, bagaimana dengan yang lulusan Daljab ya, apakah bisa mengikuti PPG apakah bisa mengikuti P3K di 2024? Ya, tentunya ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, di sini teman-teman di Dirjen GTK ya, di tanggal 2 Desember 2024 di sini ada informasi mengenai penyesuaian terkait dengan pendaftaran ASN P3K Guru di tahun 2024 ini bagi lulusan PPG. Nah, nanti seperti yang sudah kita jelaskan, nanti kita akan bahas ya siapa saja sih lulusan PPG itu yang bisa mengikuti P3K di tahun 2024 ini, yang mana seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, ada Daljab atau guru tertentu, ada PPG prajabatan. Nah, kita nanti juga akan membahas mengenai ini teman-teman ya. Jadi lulusan prajab yang bisa daftar itu mulai tahun berapa? Nah, ini kalau kita lihat sejenak ya, kalau kita intip sejenak di sini di 5D ya. Nah, ini ya di sini ada informasinya. Cuma ini nanti yang akan kita bahas di sini. Jadi ada lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1D adalah lulusan transformasi pendidikan profesi guru ya, atau PPG mulai angkatan 2022. Nah, ini ya. Nah, nanti yang akan kita bahas ini ternyata sekarang sudah tidak berlaku teman-teman ya, atau artinya sudah ada informasi terbarunya bahwa tidak hanya lulusan PPG prajabatan, lulusan 2002 ke atas ya, tetapi nanti semua lulusan PPG prajabatan itu bisa mengikuti P3K Guru, baik itu yang di sekolah negeri ataupun rekan-rekan yang di sekolah swasta ya. Nah, terus yang kedua di sini ada lulusan PPG yang ngajar di swasta. Jadi misalkan ada teman-teman yang sudah lulusan PPG ya, ini artinya maksudnya PPG prajabatan ya. Nah, ini kurang lulusan PPG prajabatan ya. Jadi di PPG prajabatan ini bagaimana ketika dia mengajar di swasta ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rekan-rekan yang di sekolah swasta itu kan tidak bisa ikut di P3K tahun 2024 ini. Tetapi untuk teman-teman yang lulusan di PPG prajabatan yang sudah mengajar di sekolah swasta ya, nah itu bisa mengikuti pendaftaran, tapi ada syaratnya. Terus berikutnya untuk lulusan Daljab ya, yang di poin 3 ini yang Daljab atau guru tertentu, ini bisakah daftar di P3K 2024? Ini bisa daftar, tapi ada syaratnya ya, nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, oke teman-teman ya, jadi untuk lulusan di Daljab ataupun Prajab itu siapa saja yang bisa ikut daftar di P3K Guru 2024, nanti kita akan bahas di sini. Nah, teman-teman kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi rekan-rekan ya, jangan lupa ya bahwa berdasarkan surat edaran dari BKN teman-teman, yang mana terkait dengan jadwal seleksi P3K ini untuk lulusan PPG ataupun untuk tenaga honorer yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun ya, minimal 2 tahun yang bekerja di instansi pemerintah, itu jangan lupa untuk ikut pendaftaran di tahap 2
ya. Jadi untuk mengikuti pendaftaran di tahap 2. Nah, jangan lupa di tahap 2 ini untuk proses pendaftaran teman-teman ini sudah dimulai ya. Nah, ini 17 November 2024. Ini sampai dengan di 31 Desember 2024. Ya, jadi jangan lupa mungkin bagi teman-teman, nah ini lulusan PPG ya. Nah, ini lulusan PPG yang prajabatan ya. Nah, nanti ataupun teman-teman tenaga honorer yang sudah nah ini ya yang sudah 2 tahun di instansi pemerintah, jangan lupa untuk pendaftarannya terakhir 31 Desember 2024. Ini ya. Jadi masuk di periode 2 ya atau di gelombang 2. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai kita ingatkan kembali untuk siapa saja sih yang bisa mendaftar di P3K untuk periode 2 ya atau untuk di tahap 2 teman-teman. Nah, kalau kita lihat kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya bahwa yang bisa mendaftar ya, jadi yang bisa mendaftar itu kemarin kita sudah memberikan informasi ya berdasarkan dari keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, di sini teman-teman dijelaskan bahwa untuk yang bisa mendaftar ya, yang bisa mendaftar itu adalah ini ya di diktum kedua dan juga di diktum keempat ya. Kalau di diktum ketiga itu kan penjelasan mengenai tenaga honorer kategori 2. Nah, ya. Ini sama non ASN ya. Jadi di sini kemarin kita sudah bahas untuk pegawai yang terdaftar di database BKN itu ataupun yang P1 itu sudah daftar di periode 1. Nah, periode 2-nya itu adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nanti teman-teman bisa dicek secara lengkapnya di aturan mengenai mekanisme P3K. Ya. Nah, terus di sini teman-teman kita akan fokus di sini. Jadi untuk yang periode 2 ya. Jadi untuk guru ya di sekolah negeri itu harus terdaftar di Dapodik ya. Nah, yang kedua adalah mengajar paling sedikit adalah 2 tahun atau 4 semester ya secara terus-menerus di instansi tempat mengajar. Nah, di sini jangan lupa ya. Jadi poinnya ada di sekolah negeri. Ini nanti ada hubungannya dengan PPG Daljab maupun di PPG Prajab. Nah, sesuai edaran teman-teman di dalam lulusan pendidikan profesi guru ya, ini seperti tema yang kita bahas. Ini mengenai lulusan pendidikan profesi guru, ini harus terdaftar di pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, di sini nanti di PPG kan ada 2 ya, ada Daljab, ada Prajab. Ya, nah. Nanti di sini teman-teman kita akan cek dulu ya terkait dengan surat edaran ini mengenai penyesuaian terkait pendaftaran ASN P3K guru bagi lulusan PPG. Ini yang mana tertanggal 2 Desember 2024. Nah, di sini teman-teman surat edarannya ya seperti biasa, mungkin nanti teman-teman yang mau download ya. Nah, teman-teman bisa cek aja di masdiukadea.com. Di sini kita sudah berikan informasi terkait dengan informasi ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan ya kepada ketua panitia ya seluruh seleksi pengadaan ASN P3K guru ya baik di provinsi, kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Nah, di sini disampaikan dengan hormat kami sampaikan penyesuaian terkait pendaftaran ASN P3K guru bagi lulusan PPG pada surat Dirjen GTK nomor 4216 ya tentang penjelasan teknis terkait dengan pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2024 pada angka 5 ya. Nah, ini adalah surat edarannya ini teman-teman. Ya, jadi nomor 4216. Nah, mungkin nanti teman-teman yang membutuhkan surat ya seperti biasa, teman-teman juga bisa download di masdiukadea.com. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di sini untuk edarannya. Di sini dijelaskan teman-teman ya. Jadi yang dimaksud pada pasal 5 ya, pada angka 5 ya di surat edaran 4216 ini 4216. Di sini dijelaskan bahwa lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1D adalah lulusan transformasi pendidikan profesi guru PPG mulai angkatan 2022 yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang tersedia formasi P3K guru. Nah, ini dirubah menjadi, artinya ini sudah nggak berlaku teman-teman ya. Kalau kita lihat di poin 5, nah ini tadi yang dijelaskan di poin 5, ini artinya sudah tidak berlaku ya karena sudah dirubah ya, dirubah berdasarkan edaran ini. Nah, ini dirubah menjadi lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1D adalah seluruh lulusan PPG Prajabatan. Jadi sudah clear ya.
Nah, seluruh PBG Prajabat yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan PBG di Kemendikbudristek. Jadi artinya sudah bukan transformasi mulai 2022 ya, tapi semua lulusan PBG Prajabatan yang terdaftar di Kemendikbudristek. Nah, di sini yang menarik juga adalah lulusan PBG Prajabatan dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang tersedia formasi ASN P3 gurunya. Nah, khusus, nah ini yang kabar baiknya teman-teman ya, khusus bagi yang telah mengajar ya, jadi misalkan dia lulusan PBG Prajabatan misalkan di tahun 2020 misalkan contohnya ya. Nah, ini bagi yang sudah mengajar di satuan pendidikan swasta. Nah, ini ya, jadi dia lulusan PBG Prajabatan, dia sudah masuk Dapodik ya tentunya, tetapi dia masuk di pendidikan swasta. Ini harus menyertakan surat persetujuan izin dari ketua yayasan dengan mengunggah pada aplikasi mapping peminatan lokasi tugas lulusan PBG pada laman ini ya, mapping.appgtk.go.id. Ini nanti saya juga kurang paham teman-teman ya. Ini mungkin nanti teman-teman yang lulusan PBG Prajabatan bisa dicek ya, bisa dicoba. Ini masukkan username atau nick, masukkan password, nanti teman-teman bisa cek karena di sini bisa mengupload ini ya. Jadi mengupload persetujuan dari yayasan ketika teman-teman mau ikut P3K tahun 2024 ini ya. Paham teman-teman ya. Jadi sekali lagi mungkin bagi lulusan PBG Prajabatan ya yang sudah lulus ya di PBG Prajabatan dan dia mungkin sudah mengajar di sekolah swasta, itu bisa daftar di P3K 2024 ya, dengan syarat ya harus mengupload di sini di mapping.appgtk.id ya, mengupload surat izin. Ya, ini khusus untuk PBG Prajabatan. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Nah, terus kita lanjutkan teman-teman di sini. Nah, ini berdasarkan tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama untuk lulusan Prajabatan, ini yang bisa daftar mulai tahun berapa ya. Jadi berdasarkan surat tadi adalah seluruh lulusan PBG Prajabatan yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PBG di Kemendikbudristek. Jadi misalkan teman-teman itu lulus PBG Prajabatan tahun berapapun, yang penting sudah terdaftar di Kemendikbudristek, itu bisa ikut daftar di P3K tahun 2024 ya. Nah, khusus bagi teman-teman yang PBG Prajabatan yang sudah mengajar di sekolah swasta ya. Nah, di sini tadi di sekolah swasta, maka dia harus mendapatkan surat izin dari atasan atau ketua yayasan dan harus mengupload di laman yang sudah disediakan. Paham ya? Terus nomor 2, untuk lulusan PBG yang ngajar di sekolah swasta bisakah daftar? Nah, ini tadi ya. Jadi untuk lulusan PBG Prajabatan dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang tersedia formasi ASN P3K gurunya ya. Khusus bagi yang telah mengajar di satuan pendidikan swasta, ini harus menyertakan surat persetujuan izin dari ketua yayasan dengan mengunggah pada aplikasi mapping peminatan lokasi tugas lulusan PBG ya. Jadi paham teman-teman ya. Jadi untuk PBG Prajabatan yang belum mengajar itu juga bisa ya, yang sudah mengajar di sekolah swasta ya. Kalau di sekolah negeri kan sudah jelas ya, harus minimal 2 tahun dan sudah masuk di Dapodik kalau dia berada di sekolah negeri. Tapi kalau misalkan dia ngajar di sekolah swasta, maka harus ada surat izin dari ketua yayasannya dan harus di-upload. Paham ya? Terus bagi lulusan PBG dalam jabatan, bisa daftar di P3K tahun 2024? Ini jawabannya bisa jika induknya berada di sekolah negeri. Nah, ini ya. Dia bisa daftar jika induknya berada di sekolah negeri, sudah terdaftar di Dapodik minimal 2 tahun atau 4 semester, maka dia bisa ikut daftar. Nah, tetapi kalau misalkan dia lulusan PBG dalam jabatan ya, dia mengajar di sekolah swasta, maka dia tidak bisa ikut daftar ya, karena statusnya beda dengan yang prajabatan. Jadi teman-teman harus bisa memahami, harus bisa mengetahui ya, teman-teman itu lulusan PBG-nya Daljab dalam jabatan atau guru tertentu, atau teman-teman lulusannya PBG Prajabatan, karena tentunya beda ya. Jadi untuk PBG itu prajabatan dan dalam jabatan itu beda. Itu teman-teman ya. Jadi kalau sekali lagi bagi teman-teman yang lulusan Daljab ya, itu jika induknya berada di sekolah negeri, sudah terdaftar di Dapodik minimal 2 tahun, maka bisa ikut daftar di P3K tahun 2024 ini. Itu teman-teman ya, mungkin beberapa informasi nanti teman-teman bisa membaca secara detail ya di informasinya di masing-masing instansi terkait dengan pendaftaran di gelombang 2 atau periode 2 untuk P3K tahun 2024. Terus untuk berkas apa saja yang perlu disiapkan ya, sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek ya
mulai dari P3K Guru, P3K Nakes, P3K Teknis di video kita sebelumnya. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan surat edaran dari Dirjen GTK mengenai lulusan PPG yang bisa daftar di seleksi P3K Guru tahun 2024 ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.